berdiri kembali semuanya. Siapa yang semangat hari ini? Wow. Oke. Ini namanya Teda ya, kalian bisa panggil Teda, akan banyak yang kenal. Oke, kita akan segera memulai acaranya. Dan nanti ketika kalian beribadah, please tolong kalian beribadah dengan benar, nyanyi benar ya kan. Waktu dengar firman, mendengar dengan baik, oke? Siap? Nah, pertama Teda mengucapkan selamat datang kepada Kemenak dan timnya. Terima kasih sudah datang hadir. Juga buat petugas dari Diknas, terima kasih sudah datang dan hadir. And also for Foursquare, we are so happy to have you all. Wow, thank you. Sebagai informasi, yang bule-bule londo-londo tadi loh, itu datangnya ada yang dari Australia. Wow, ada yang dari Amerika, lebih jauh. Wow, senang kan? Mereka datang jauh-jauh supaya mereka mengasihi kalian, memberkati kalian. Jadi nanti mereka akan memberkati semua kalian. Nah, sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu ya. Dan kalau kita berdoa, kita sedang bercakap kepada Tuhan. Artinya kita harus sopan, harus bersikap yang baik, oke? Yuk semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Dan diucapkan dengan keras, oke? Ikuti Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersuka cita bersama-sama mau merayakan Natal di tempat ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau menerima yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Semuanya berkata, amin. Semuanya tetap bangkit berdiri. Siapa yang di sini bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Katakan sama-sama, haleluya, 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 haleluya. Mari hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia dan menyelamatkan kita semua. Amin. Mari semuanya boleh bertepuk tangan. Surga bergema, lahir Raja mulia.
Kita akan menyanyi lagi nanti. Dan sekarang sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, kita ini sudah dikunjungi dengan para Bapak, Ibu, dan tamu-tamu hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Ibu Lili Sulistiawati SPD MPD. Dengan hormat saya persilakan Bu Lili. Puji Tuhan. Yang terhormat Kepala Menteri Agama Dr. Mufi Imron Rosadi MEI atau yang mewakili, Bapak Dr. Doli Alberto STH MSI, Penyelenggara Agama Kristen Kabupaten Sidoarjo, Ibu Bapak Penyuluh Agama dari Kemenak Kabupaten Sidoarjo, yang saya hormati, para kepala sekolah, guru, orang tua, serta anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Marilah bersama-sama pada hari ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya kita semuanya dapat berkumpul dalam suasana yang penuh damai, penuh kebersamaan, dan sukacita pada perayaan Natal. Untuk itu bersama ini atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh siswa, guru, dan keluarga yang merayakan. Semoga semangat Natal menghadirkan kedamaian, kasih sayang, pengharapan, dan kepedulian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan hari ini, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, belum bisa hadir karena bersamaan dengan kegiatan yang lain. Anak-anak semuanya yang Ibu banggakan, sebagai insan pendidikan, kita semuanya memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk itu, di dalam rangka meningkatkan karakter kepada seluruh siswa dan generasi muda, serta toleransi, saling menghargai perbedaan, cinta damai, gotong royong, serta semangat persaudaraan dalam beragama. Perayaan Natal hari ini bukan hanya tentang sukacita rohani, tetapi juga menjadi momentum kita semuanya untuk menumbuhkan kasih, menumbuhkan empati, menumbuhkan kepedulian, serta mempererat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia tercinta. Anak-anakku sekalian, jadilah generasi yang cerdas dan berakhlak, berprestasi, serta mampu menjadi jembatan persatuan, membawa nilai kasih dan pergaulan, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Mari kita jadikan perayaan ini sebagai penguat komitmen bersama untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kebinekaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami sangat berterima kasih bisa hadir di acara yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan perayaan Natal ini benar-benar bisa menjadi momentum kita semuanya untuk bersama-sama merajut kebersamaan di tengah keberagaman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Lili dengan wah, luar biasa sekali, kita sudah mendengar sambutan yang luar biasa. Kalian perhatikan hal yang baik kita pegang, oke? Nah, sekarang dengan hormat, sambutan yang kedua yang mewakili Kemenak yang akan dibawakan oleh Kasub Tata Usaha, yaitu Bapak Rohmat Nasruddin LCMAG. Dengan hormat Bapak Rohmat Nasruddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pengembangan Mutu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Ibu Lili Sulistiowati. Yang kami hormati Bapak Pendeta, yang kami hormati segenap tokoh agama, baik agama Kristen, agama Islam. Yang kami hormati segenap keluarga besar kelompok kerja guru pendidikan agama Kristen serta anak-anakku yang tercinta. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semuanya bisa hadir di gereja Elohim ini. Semuanya semoga apa yang kita lakukan pada hari ini adalah sebagai wujud daripada bentuk ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan pertolongannya. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang pertama kami mengucapkan selamat merayakan Natal bersama yang dilaksanakan oleh umat Kristiani. Semoga dengan perayaan Natal ini semakin meningkatkan keimanan dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kami merasa bangga anak-anak dari berbagai sekolahan yang ada di lingkungan Kabupaten Sidoarjo bisa bersama-sama hadir di gereja ini dalam rangka ikhtiar kita bersama untuk terus meneguhkan kepercayaan dan keimanan kita bersama, dan juga sebagai wujud daripada syukur kita atas betapa banyak nikmat karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Maka sebagai salah satu wujud rasa syukur itu adalah dengan bentuk peribadatan yang anak-anak laksanakan pada hari ini. Anak-anakku sekalian, sebagaimana anak-anakku sekalian ketahui, kita pada saat sekarang ini menghadapi tantangan dinamika yang sangat luar biasa. Di satu sisi kita dihadapkan dengan sebuah kemajuan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan yang dari sisi positifnya, iptek dan teknologi informasi ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian. Kemudahan-kemudahan ini tidak hanya urusan kehidupan kita sehari-hari,
tetapi bahkan dengan teknologi informasi ini kemudahan kita untuk beribadah juga begitu luar biasa mudahnya. Di tempat kita berada, di saat yang sama kita bisa melihat dan mendengarkan pidato-pidato dari imam-imam anak-anak sekalian. Tetapi di balik kemudahan-kemudahan ini juga begitu muncul kegelisahan. Kenapa? Karena dengan teknologi informasi itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi di mana informasi-informasi itu kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama kita dan nilai-nilai budaya kita. Bagaimana budaya-budaya yang notabene budaya-budaya itu jauh dari nilai budaya kita sebagai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, tantangan ini bukanlah kemudian kemajuan-kemajuan itu kita jauhi, tetapi bagaimana kita mampu mengolah kemajuan-kemajuan itu sehingga kemudian ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita bersama. Oleh karena itu salah satu ikhtiar kita agar kita tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang notabene berbeda dengan budaya-budaya kita, maka salah satu bentuk kegiatannya adalah yang kita laksanakan, yang anak-anak laksanakan pada hari ini, yaitu salah satunya dengan memperingati peringatan hari Natal secara bersama-sama. Ini adalah ikhtiar, ini adalah upaya yang dilakukan semua elemen masyarakat, termasuk diantaranya adalah para tokoh-tokoh agama, sehingga kita tidak akan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Sekali lagi, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh agama yang terus tanpa bosan dan jemu untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak generasi kita di masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dewan guru yang dengan sabar terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anak-anakku sekalian. Dan juga kepada anak-anakku sekalian, mari terus bersemangat, mari terus berikhtiar untuk berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anak-anakku sekalian. Sebagai seorang pelajar, maka tentunya tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang pelajar Ananda lakukan sesuai dengan petunjuk daripada Bapak dan Ibu Guru. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Semoga dengan kegiatan Natal bersama ini semakin meningkatkan keimanan kita dan sesuai dengan cita-cita bangsa kita, yaitu menuju masyarakat yang mandiri, yang adil dan makmur, sejahtera baik material maupun spiritual. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon tetap tinggal di sini ya. Silakan. Dan dengan hormat kami mengundang Ibu Lili Sulistiowati untuk ikut. Dan juga kami hendak mengundang Dr. Doli Alberto STMSI sebagai wakil dari Kemenak, penyelenggara. Silakan dengan hormat kami undang Bapak Doli. Nah,
Puji Tuhan. Nah, kita akan memberikan kenang-kenangan, tanda kasih kita kepada beliau-beliau ini. Dan untuk Ibu Lili Sulistiawati, dengan hormat kami minta Bapak Franklin Lumoindong selaku gembala di tempat ini. Bapak Franklin Lumoindong gembala di gereja ini untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada Ibu Lili Sulistiawati. Terima kasih Ibu. Ya, silakan tetap mungkin berdiri di sini ya. Kemudian dengan hormat saya mengundang perwakilan dari Foursquare, Mr. Jim Stout untuk menyerahkan kepada Bapak Rohmat Nasruddin. Dan dengan hormat saya undang Ibu Desniara sebagai Ketua Kelompok Kerja Guru KKG SDN Sidoarjo menyerahkan kepada Bapak Doli. Silakan tetap di sini. Mari kita foto bersama dulu. Terima kasih, dipersilakan dengan hormat untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Dan sekarang anak-anak, siapa yang siap memuji Tuhan kembali? Yes! Yuk semua bangkit berdiri. Yes! Haleluya. Sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan kalian boleh kasih tos teman kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati kami. Yes, sebab dari pulau dan benua hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Tuhanku. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Lagi katakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama lagi angkat tanganmu. Kakak mau denger nih suara anak-anak yang di sebelah sini. Katakan Gloria. Muliakan muliakan yang di sebelah sana ya, jangan ketinggalan ya, katakan bisa lebih kenceng lagi. Amin. Muliakan Tuhan.
Allah, katakan Gloria. Amin. Muliakan Tuhan. Amin. Gloria. Muliakan Tuhan. Sekarang yang di atas ya, kita mau dengar suara-suara teman kalian yang di atas ya. Yuk yang di balkon. Glow. Muliakan Tuhan. Gloria. Ya semuanya Gloria. Yang lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus sudah lahir buat kita semua. Masih semangat memuji Tuhan? Suarakan haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati. Dia bangkit lagi. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas. Suara lagi. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit lagi kami semua. Semua katakan dia Raja. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas. Dia Raja. Firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sama menebus semuanya. Mari menari buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan lebih kencang. Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas. Dia itu firman Allah. Dia itu firman
Nah, anak-anak, setiap kita beribadah, selain kita menerima dari Tuhan, kita juga mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Di dalam Alkitab pasti kalian semua tahu kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang udah tahu? Tahu kan? Nah, hari itu tahu nggak? Ini sekarang kira-kira 800, tapi hari itu 5.000 orang kelaparan loh. Aduh, dan Tuhan berkata, Yesus berkata, kamu harus kasih makan mereka kepada murid-muridnya. Ingat? Dan apa kata murid-muridnya? Kita nggak punya makanan buat 5.000 orang, mendadak sekali. Terus disuruh cari sama Yesus, coba cari makanan di sana. Dan kalau kita tahu kisahnya di dalam Yohanes 6 ayat 9, satu murid Yesus berkata, kalau kita baca ada di layar LED, di sini ada seorang anak. Siapa? Seorang anak. Anak itu kecil apa besar? Kecil. Ada seorang anak yang mempunyai berapa roti? 5 jelai roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dan kita tahu sama Yesus dibawa, didoakan, semua orang bisa mendapat makanannya. Tapi coba Teda nanya, kalau nggak ada roti itu bisa makan nggak mereka? Siapa yang ngasih? Anak. Berarti Tuhan bisa pakai kita anak-anak untuk menjadi berkat kepada orang lain. Hari ini kita hendak memberkati, memberikan persembahan kita yang di rumah yang dikasih orang tuanya persembahan. Silakan dipersiapkan dan kita akan berdoa untuknya. Yuk kita berdoa, tirukan Teda berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberi, berkati pemberian kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Dan sebentar lagi kita akan dengar sambil diberikan persembahan. Sambil kalian memberikan persembahan, sebentar lagi kita akan dengar pujian, nyanyian dari teman-temanmu dari SD Widya Wiyata. Wow, mereka udah sangat siap ini. Teda dengar mereka juara loh. Mereka juara ya, nyanyi ya, betul ya? Betul. What? Juara di hadapan Tuhan katanya, wah luar biasa. Mari semuanya maju, kita kasih tepuk tangan dong buat teman-temanmu ini. Mereka sudah berlatih, mereka akan menyanyi. Tidak percaya, pasti enak-enak suaranya. Ya, wow banyak sekali. Wow banyak sekali. Wow. Ya silakan terus. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi buat mereka. Sebelum mereka menyanyi, kita semangatin. Yes. Bersama tanpa ragu kita bergabung
manusia yang percaya kepadanya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, segala ciptaan memuji namanya. Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih, Allah menciptai semua ciptaannya. Puji Tuhan, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari kita semua, saya ajak bangkit berdiri, adik-adik semua yang ada di tempat ini. Kita semua ada di sini, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Dan pagi hari ini, Tuhan ada di tempat ini. Kita mau rasakan sama-sama, kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kasih-Nya yang besar buat kita semua. Amin Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita pujikan dari awal, sama-sama kita katakan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa
hatiku, hanya bersamamu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh dari hatimu, katakan, sebab Data akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Dia ada di setiap hati kita, amin. Dia ada di setiap hidup kita. Siapa yang percaya, lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah.
kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. I am so happy to be here today. Saya sangat senang bisa ada di tempat ini hari ini. I have come all the way from America to be with you. Saya sudah datang jauh dari Amerika untuk bisa ada di sini sama kalian. Wah. Because Jesus loves and knows every single one of you. Karena Tuhan mengasihi kamu dan kenal setiap kalian ini. And today we're going to talk about 3 people Hari ini kita akan berbicara tentang 3 orang who traveled a long way yang berjalan jauh sekali to love and worship Jesus. untuk mengasihi dan menyembah Yesus. Because Jesus is the King of Kings. Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. Do you want to hear about them? Kalian ingin dengar nggak? Well, Okay. it's a true story. Ini adalah kisah yang benar nyata. It happened over 2,000 years ago. Yang terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. And we know it's true because we find it in the Bible. Kita tahu bahwa ini benar karena kita bisa menemukannya di Alkitab. And every word that's written in the Bible is true. Dan setiap perkataan yang ditulis di Alkitab itu benar adanya. We can trust what it says. Kita bisa mempercayai apapun yang diperkatakan. But to help us tell the story, I brought a book today. Tapi untuk membantu kita supaya kita ngerti ceritanya, hari ini saya bawa buku. It's called The Story of 3 Wise Kings. Jadi judulnya adalah Kisah dari 3 Raja yang Bijaksana. So we're going to read it together. Kita akan baca bersama-sama ya. And here is what it says. Apa ini? Apa katanya? Long ago in the East, Di masa yang lalu, jauh dulu sekali di timur, in lands far from one another, dari satu tempat yang jauh dari satu dengan yang lainnya, there lived 3 kings. tinggallah 3 raja. These wise men studied the stars. Orang-orang bijaksana ini mempelajari bintang-bintang. Each night they looked at the sky Tiap malam mereka melihat bintang ke langit and wrote down where the stars were, dan menulis di mana letak bintang-bintang itu adanya, where they had come from, and where they were going. di mana mereka asalnya dan kemana mereka perginya. One night, a star they had never seen before appeared in the sky. Jadi satu malam mereka melihat satu bintang yang gak pernah muncul di langit. Each of the kings consulted his books. Jadi setiap raja-raja itu melihat bukunya, mempelajari bukunya. And found that the new star was a sign that a great king was about to be born. Dan mereka menemukan bahwa bintang yang baru ini adalah tanda bahwa akan ada satu raja yang besar akan dilahirkan. So each king, not knowing about the other, Jadi setiap raja ini nggak tahu tentang satu sama lainnya, nggak ngerti. set out to follow the star. Jadi mereka merencanakan, mulai bersiap untuk mengikuti bintang itu. To find the child king and to honor him. Untuk menemukan anak raja dan untuk menghormati anak raja itu.
and each of them carried a gift. Dan setiap mereka membawa hadiah. Turn the page. After many days and nights, Setelah berapa hari dan beberapa malam, the three wise kings met. 3 raja itu bertemu. They found that they were all following the same star. Jadi ketiga raja itu ketemu dan mereka mendapati, oh mereka mengikuti bintang yang sama. So they continued their journey together. Jadi mereka melanjutkan perjalanan mereka bersama. But as they came near Jerusalem, Tetapi saat mereka udah dekat dengan Yerusalem, they lost sight of the star. mereka kehilangan jejak bintang itu. They didn't know where to go. Mereka nggak tahu kemana mereka harus pergi. Let us ask the palace of King Herod. Yuk kita nanya ke istana dari Surely, Raja Herodes. surely Herod will know the birth of a great king. Pasti Raja Herodes ini tahu akan lahirnya raja yang lain. Where is he that has been born to be king of the Jews? They asked. Di manakah dia yang telah dilahirkan untuk menjadi raja bagi orang Yahudi? Mereka raja-raja tadi bertanya. We have seen his star in the east and have come to honor him. Kita telah melihat bintangnya di timur dan kita datang untuk menghormati dia. Now Herod, who was an evil man, Tapi Raja Herodes itu raja yang jahat. was disturbed when he heard this. Dia jadi gelisah waktu dia dengar tentang ini. He wished to be the only king in the land. Dia berharap dia hanya satu-satunya raja di kota itu, di negeri itu. He went to his chief priests and learned men. Jadi dia pergi kepada kepala imam dan kepada orang pintarnya, nanya sama mereka. And asked where the child was to be born. Dan nanya kepada mereka, di mana raja itu akan dilahirkan. It has been written at Bethlehem in Judea, they told him. Oh, telah tertulis bahwa di Bethlehem, di tanah Yudea, akan dilahirkan. Orang pintar itu kasih tahu Herodes. Herod sent for the kings. Jadi Herodes memanggil lagi 3 raja itu. Go to Bethlehem and find out about this child king. Jadi pergilah ke Bethlehem dan cari, temukan raja kecil itu, katanya kepada mereka. And when you have found him, come back and tell me so I too may worship him. Jadi kalau kamu sudah ketemu, balik ke sini ya, kasih tahu aku supaya aku juga bisa menyembah raja itu. The 3 kings set out for Bethlehem, not knowing that Herod wanted to destroy the newborn baby. Jadi ketiga orang Majus ini berangkat ke Bethlehem tanpa tahu bahwa Raja Herodes ingin menghancurkan, membunuh raja itu. And there in the sky once again was the star. Lihat di langit kembali ada bintang itu. They followed it until it stopped over a place where the child was born. Jadi mereka mengikutinya dan berhenti sampai di tempat di mana anak itu lahir. Like a flame of fire, that star pointed out God, the King of Kings. Seperti api yang menyala, bintang itu seperti api yang menyala, bintang itu menunjukkan di mana raja kita, yaitu raja di atas segala raja berada. And going to the place where they saw the child and his mother, Dan pergi ke tempat itu, mereka melihat anak itu beserta dengan ibunya. and falling down on their knees, they gave him honor. Dan mereka berlutut dan menghormati raja itu. Then they opened their gifts Dan mereka membuka hadiah mereka. of treasure, Satu hadiah yang sangat berharga. and
they offered gold. Dan mereka mempersembahkan emas, gold emas. And they offered frankincense. Dan mereka mempersembahkan mur, kemenyan, menyembelih kemenyan. And myrrh. Dan mur, ya, emas, kemenyan, dan mur. So these wise men traveled so far to give a gift to the new king. Jadi, mengapa mereka berjalan begitu jauh untuk memberikan hadiah kepada raja yang baru? But do you know that the greatest gift was Jesus? Tahukah kalian bahwa hadiah yang terbesar itu justru Yesus itu? Jesus was the greatest gift because he came all the way from heaven to be with each one of you. Jadi Yesus adalah hadiah yang terbesar karena dia berjalan jauh, datang jauh dari surga untuk memberikan hadiah untuk mengasihi kalian. He didn't want to stay in heaven. Dia yang tinggal di surga, He wanted to come and be with each one of you dia ingin datang dan tinggal bersama dengan setiap dari kalian. and tell you that he loves you. Dan memberitahu kepada kalian bahwa dia mengasihi kalian. So when we give a gift of our Jadi- heart, Jadi ketika kita memberikan hadiah dari hati kita, and our heart means our love. We give our love to Jesus. hati kita itu artinya kasih sayangnya kita berikan kepada Yesus. We believe that he is the King of Kings. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. He gives us a gift. Dia akan memberikan kepada kita. So did you know that the gold Jadi kalian tahu nggak bahwa emas, tells us that Jesus is the King? emas ini artinya bahwa Can you all do Yesus this? adalah Raja. Jesus is Bisa. the King. Ayo katakan gini, Yesus adalah Raja, tangannya gini. King. Yes. And did you know that the frankincense Dan kalian tahu nggak artinya kemenyan? meant that Jesus was God? Berarti bahwa Yesus adalah Tuhan. Can you do this? Jesus was God. Tuhan kayak begini. Yesus adalah Tuhan. And the myrrh Dan mur means that Jesus was our Savior. berarti bahwa Yesus adalah juru selamat kita. And why do we need a Savior? Dan kenapa kita perlu seorang juru selamat? Because sometimes we've all done things wrong, right? Karena kadang-kadang kita melakukan hal yang salah kan? We have a thing that's called sin that keeps us separated from Jesus. Itu artinya ketika kita berbuat salah, itu artinya kita sedang berdosa yang membuat kita jauh dari Yesus. But that's why God sent Jesus to the earth Itu sebabnya Tuhan mengirim Yesus ke bumi, ke dunia. so that he could be the way to have a relationship again with God. Sehingga Yesus bisa menjadi jalan, membuat kita bisa kembali berhubungan dengan Tuhan. The Bible says that Jesus is the way, the truth, and the life. Alkitab berkata bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup dan terang. No one comes to Jesus except through him. Tidak ada yang bisa melihat Bapa kecuali melalui Yesus. So just like these presents Jadi seperti hadiah-hadiah ini told us who God was, yang memberitahu kita siapakah Tuhan itu, God's gift of love Tuhan memberikan kasih-Nya also tells you who you are. untuk memberitahukan kepada kalian siapa sebenarnya kalian. When you open his gift of love Ketika kalian membuka hadiah kasih sayang ini and you believe him as your Savior, dan kamu mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, you become a child of God. kamu jadi anaknya Tuhan. You get a new gift. Kamu punya hadiah yang baru. And how many of you like gifts? Siapa yang pengen seperti ini, dapat hadiah ini? Yeah?
Ya. Well, Jesus is so good, Yesus sangat baik. but he doesn't only give you one gift, Dia nggak cuma punya satu hadiah, he gives you another gift. dia punya hadiah yang lain. And this gift is called his Holy Spirit. Dan ini namanya Roh Kudus. And his Holy Spirit helps us to know what to do. Dan Roh Kudus mengajar kita untuk tahu bagaimana kita harus berbuat. It also gives us power Itu memberikan kita kekuatan. so we can overcome anything. Dan kita bisa mengatasi banyak hal, semuanya. And there's a Bible verse that I want us to do together. Dan ini kita punya ayat Alkitab yang saya ingin bacakan buat kita semua. How many of you have ever played the game hide and seek? Siapa di sini yang pernah main-main sembunyi-sembunyian? Do you like the game hide and seek? Kalian suka nggak main sembunyi? Is it sometimes hard to find the person? Kadang-kadang susah kan nemuin teman kita yang sembunyi. Well, guess what? Kenapa? Tebak coba. God does Tuhan. not play hide and seek with you. Tuhan nggak main petak umpet sembunyi-sembunyian sama kita. He wants you to find him. Tuhan mau kalian menemukan dia. That's why he's right here. Itu sebabnya dia ada di sini. Anytime and all the time. Sepanjang waktu dia ada bersama kita. So the verse we want to do is Jeremiah 29:13. Jadi ini ayat yang ingin kita baca bersama. You will seek me and find me Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. when you search for me with all of your heart. Jika engkau mencari aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. So even though we talked about the 3 wise men that came to give gifts, Jadi walaupun adalah susah buat 3 raja tadi untuk menemukan Yesus, even today, we Bahkan- still give gifts to Jesus. bahkan hari ini kita masih bisa memberikan hadiah buat Yesus. Each of you have a gift that you can give to Jesus. Setiap kalian punya hadiah sesuatu yang bisa diberikan kepada Yesus. For me, Buat saya, the gift I want to give to Jesus today, hari ini saya ingin memberikan hadiah buat Yesus. I want to give him my love. Saya akan memberikan cinta saya, sayang saya kepada Yesus. And when I give him my love, Ketika saya memberikan kasih saya kepada Yesus, I know that Jesus will always be with me. jadi saya akan tahu bahwa Yesus akan selalu bersama dengan saya. And I have some friends that I brought with me, and they also want to give gifts to Jesus. Dan saya juga akan panggil teman-teman saya, mereka ingin memberikan hadiahnya kepada Yesus. What gift do you want to give to Jesus Apa yang today? ingin kau berikan kepada Yesus? You want to give Jesus your sadness. Apakah engkau ingin memberikan Yesus kesedihanmu? We want to get rid of our sadness, so we're going to give it to Jesus. Ketika kita sedih, kita berikan kepada Yesus. We're going to give it to Jesus. And then if we do that, what does Jesus give you in return? Jadi apa yang diberikan Yesus kepada kamu? He gives you hope. Diberi harapan. Thank you, Jesus. Ya, terima kasih Yesus. Oh, And Miss Cindy, what do you want to give to Jesus apa yang today? ingin kau berikan kepada Yesus? Oh, your fear. Oh, Have you ever been ketakutanmu. scared? Aduh, kalian pernah ketakutan nggak? When we give Jesus our fear, Kita kasih kepada Yesus what does He ketakutan give you kita. instead? Dan apa yang diberikan Yesus kepadamu? Courage. Keberanian. He gives us courage. Yesus kasih keberanian. And Mr. Ian, you can hold this one. What do you want to give to Jesus? Apa yang ingin kau berikan kepada Yesus? When he's weak,
Oh, kelemahan. So tired and weak. Capek, lemah. But if we give it to Jesus, Ketika kita kasih ke Yesus capek, what does lemah he give kita. you instead? Apa yang dikasih Yesus buat kamu? He becomes Kekuatan. Kekuatan. Miss Georgie, what do you want to give? Apa yang kau berikan Oh, kepada Yesus? When you feel defeated. Kekalahan. I did bad at school. Aduh, kalah nggak nyenengin. When you give it to Jesus, what does he give you? Apa yang diberikan Yesus? Victory! Kemenangan. Yes. Thank you, my friends. Terima kasih teman-teman. Yep, go ahead. You get to keep yours. That's right. Keep your hope, keep Engkau your bisa strength. memegang itu, memiliki itu. Because we get to keep our gift, right? Ya, karena kita harus menyimpan hadiah dari Tuhan ini. Jesus doesn't take it away. Ya, biarkan Tuhan sudah mengambil yang buruk, silakan mereka mengambil yang baik. So I'm wondering Jadi saya bertanya, if there's a free gift kalau di sini ada 3 hadiah that God wants to give you yang sudah diberikan Tuhan pada kamu, because it costs Jesus a lot. karena itu membuat Yesus harus membayar harga yang mahal. He had to die on the cross for Dia our harus sin. mati untuk kita, untuk dosa kita. But he did it Tapi dia lakukan because he loves you karena dia mengasihi kamu. and he wanted to be with you. Dan dia ingin bersama dengan kamu. So we want to pray together. Jadi kita akan berdoa bersama. Did everyone get a bracelet? Semuanya bisa mendapatkan gelangnya sekarang. Coba Do we have sekarang our bracelets? gelangnya gelang yang dari sudah dibagikan. Oke, sekarang kita bagikan gelang Let's dengan pass cepat. out our bracelets. Kita berdoa dulu, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Kalau kita berdoa, kita yang tenang ya nak ya. Kita berdoa dengan tenang. Oke, sekarang tirukan tenda berdoa. Tirukan tenda berdoa. Jangan dibagi dulu tolong. Oke, sampai tenang berdoa dan kita akan bagikan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau mengirim Yesus buat mengasihi kami. Kami akan memberikan hati kami, hidup kami buat Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami mau memanggil Engkau sebagai Raja dan Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Dan selamanya kami akan memegang Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang gelang boleh dibagikan. Semua akan mendapat gelang. Tahukah kalian? Gelang itu dibawa jauh dari Amerika loh. Setiap kalian akan dapat satu gelang. Ya, itu sekarang mungkin dibagikan dengan cepat, Ibu, dengan cepat dibagikan. Langsung dipakai coba, langsung dipakai gelangnya. Langsung dipakai dengan cepat. Siap, semua turunkan tangan. Siapa yang belum dapat yang angkat tangan? Ada yang belum dapat? Oh, sebelah sini belum dapat. Bisa dengan cepat mungkin sekali bagi 5 Ibu, dengan cepat dibagikan. Sebelah sini. Siapa yang belum dapat angkat tangan? Lihat ada tangan-tangan yang terangkat. And all of you up in the balcony, Dan yang ada di balkoni sudah dapat semuanya? I want you to know that I see you.
And God sees you too. Saya akan ketemu kalian, saya harus ketemu kalian juga. Sudah semuanya? Coba, nggak ada tangan yang diangkat, nggak ada tangan yang diangkat. Teda mau nanya, siapa yang belum dapat? Itu ada tangan yang diangkat yang belum dapat. Ya. Bisa dibagi dengan cepat. Oke, sudah dipakai semuanya? Bagus nggak? Wah, seneng nggak? Aduh, Teda kepingin punya satu nih. Nah, oke, lihat gelangnya nih, bagus Kak. Aduh, ada gambar apa ya? You can see on this, we have our wise man coming to Jesus. Kita lihat ada para majus yang datang menemui Yesus. Ini supaya kalian ingat hari ini kalian dengar kisah tentang ini. Sudah dapat semuanya? Wah. And they didn't just come with presents. They didn't just come with presents. Orang majus ini nggak cuma datang bawa hadiah. They came with their love, Mereka datang dengan hati mereka. believing that Jesus was the King of Kings, Dan percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. that Jesus was God, Bahwa Yesus adalah and that Tuhan. Jesus was the Savior. Bahwa Yesus adalah Juru Selamat. And He can be your Savior today and your forever friend. Dan dia memberikan Juru Selamat kepada engkau supaya bisa menjadi sahabatmu selamanya. All we have to do is believe in Him. Yang kita harus lakukan percaya. Semua sudah terbagi? Yuk semua bangkit berdiri, yuk semua bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Perdengarkan suaramu. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kami menyembah memuji Tuhan. Amin. Dan sekarang anak-anak, semua mata tertutup, semua kepala tertunduk. Gak ada yang ngomong, gak ada yang jalan-jalan. Setiap yang ada di ruangan ini, mari menghargai Tuhan. Semua diam. Ada satu pertanyaan. Siapa di antara kalian di tempat ini yang hari-hari ini, Tuhan, aku sudah berbuat yang gak nyenengin Tuhan. Hari ini aku mau berubah. Tuhan, aku sudah bohongin orang tuaku. Aku sudah nakal sama guruku, gak taat sama guruku. Aku gak jadi berkat. Tuhan, aku sudah, mungkin kalian ada yang nyontek atau gak ngerjain PR, gak menghormati orang tua, gak menghormati guru, gak taat. Itu gak baik dan gak nyenengin Tuhan.
Dan hari ini, waktu kamu tahu bahwa Tuhan datang, Yesus datang mengasihi kamu dan bisa membuat kamu berubah. Hari ini kamu mau berubah, Teda mau. Gak usah lihat kiri kanan, semua tutup mata. Teda tunggu sampai semua tutup mata, menundukkan kepala, gak ngomong. Teda tunggu sampai semua tenang. Hari ini, siapa di antara kalian yang mau berkata, Tuhan, aku mau diubah menjadi anak yang baik, yang menghormati orang tuaku, menghormati guruku. Aku menjadi anak yang menjadi berkat. Siapa kalian dalam hitungan ketiga angkat tangan? 1, 2, 3. Sembah dan hamba berdoa. Engkau melihat tangan yang terangkat Tuhan. Berkati setiap tangan yang terangkat. Dan kita akan berdoa. Mari we pray for them. Terima kasih Tuhan. Guru-guru berdoa buat setiap anak yang tangannya diangkat. Dalam nama Yesus. Engkau akan diubah menjadi anak yang baik. Engkau akan menjadi anak yang taat kepada orang tua. Hormat kepada gurumu. Engkau menjadi anak yang tertib. Bukan membuat keonaran tapi membawa kedamaian. Engkau akan menjadi anak yang berguna bagi bangsa ini. Engkau akan membangun bangsa ini. Engkau dipakai Tuhan memberkati kota ini menjadi anak-anak yang menyenangkan siapapun dalam nama Yesus. Sembah dan puji Dia. Angkat tanganmu, katakan kami menyembah Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang baik Tuhan. Anak-anak yang taat. Anak-anak yang tertib. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Yes, amin, amin. Ya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya, Tuhan melihat setiap tangan yang terangkat. Tuhan, kiranya hari ini mereka mendengar yang baik, mereka akan menjadi anak yang baik. Hamba berdoa Tuhan, setiap mereka akan menjadi berkat di tempat mereka berada. Kalau mereka ada dalam keluarga yang sedang dalam keadaan tidak baik, pulihkan Tuhan keluarga-keluarga mereka. Tuhan, hamba berdoa supaya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, yang boleh membangun bangsa ini, berguna bagi negara ini. Anak-anak yang selalu taat kepada gurunya. Mereka anak-anak yang rajin belajar, anak-anak yang cepat menangkap pelajaran dan bisa mempraktekannya. Mereka menjadi anak berkat di dalam nama Yesus. Hidup mereka akan diberkati, gak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Hari ke hari mereka akan melihat kemurahan kebaikan Tuhan. Dan mereka akan tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memeteraikan apa yang baik Tuhan. Memeteraikan apa yang kami sampaikan dengan baik. Kiranya firman yang sederhana boleh melekat di hati mereka. Dan Natal boleh menjadi baik bagi mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Memberkati semua dari depan sampai belakang. Siapapun yang ada di tempat ini tidak ada yang lepas dari berkat Allah. Semuanya mendapat berkat dari Allah yang maha tinggi. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dengan baik karena masih ada yang didoakan. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Siapa yang senang hari ini? Oh ya, Teda belum kenalin. Do you mind to come over here or of the four square? Ini, ya, ini adalah Shannon, they call you Shannon, right? Ya, ini Shannon namanya. Coba, hai Miss Shannon. And Pastor Tuhan Kim. memberkati. Tuhan memberkati kata. Bisa. Bisa bahasanya. Dan ini Pastor Kate. And Pastor Jim, Pastor Lily, and
Pastor Georgina, Pastor Ian. Oh, Pastor Cindy, where Pastor are Cindy you? back there. Oh, look at that. Lihat itu Pastor Cindy naik di atas. Halo Pastor Cindy. Memang paling happy Pastor satu ini. Ini Pastor Jim. Yes. Oh, Miss Lily ya dikenalnya ya. Pastor Georgina dan Pastor Theo. Mereka, oh Ian, sorry. I'm sorry. Pastor Ian. Mereka ini datang dari jauh semuanya. Kalian seneng gak? Haleluya. Yuk beri sambutan yang paling meriah buat mereka, bilang terima kasih ya. Oke, puji Tuhan. Dan sekarang tolong dengan hormat saya mengundang para bapak-bapak, ibu dari ini. Yuk kita foto bersama lagi, kita foto bersama. 1, 2, 3. Come on, 1, 2, 3. Look at that camera. 1, 2, again. 1, 2, 3. Oke? Ya sudah. Sekarang kita foto sama anak-anak. 1, 2, 3. Yes. Wow, kita foto bersama. Ya sudah. 1, 2, 3. Terus semua katakan dalam hitungan ketiga bilang ya gitu ya. 1, 2, 3. Ya. Wow, sudah. Terima kasih. Terima kasih kesediaannya untuk jongkok-jongkok. Puji Tuhan. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. The right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up the beat. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and all his reindeers pulling on the rein. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Ada satu pengumuman yang penting yang dibuat oleh Missionan. There is an organization called Foursquare Missions Press. Ada satu program dari Foursquare yang dinamakan Foursquare Mission Prize. Hadiah misi Foursquare. Siapa mau hadiah ini? And they have Dengerin makanya. heard about you. Dan mereka dengar tentang kalian dari pemberi hadiah misi Foursquare ini. They heard that you were coming today. Mereka tahu bahwa kalian datang hari ini. And they asked, what do you need? Jadi mereka nanya, kamu perlu apa? And Pastor Lily said,
We need Bibles in our schools. Oh, dan Pastor Lili berkata bahwa Miss Lili, kita perlu Alkitab di sekolah-sekolah. Would you like to have a Bible at your school? Kalian mau punya Alkitab nggak di sekolah? Well, Foursquare Missions Press Jadi, hadiah dari Foursquare Mission ini, misi Foursquare, is gonna send you 300 Bibles. akan mengirim 300 Alkitab kepada kalian. Wow. So you will have a Bible in your classroom. Kalau kamu baca Alkitab, kamu akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. So you can read and learn all about how much Jesus loves you. Jadi kalian bisa baca dan tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kalian. And what it looks like to follow Him all of your life. Dan kamu akan ikut Tuhan seumur hidupmu. So we're very excited. Kita sangat excited. Siapa yang gak excited? Yes. Oke. Oke, dan sekarang kita akan, ini ada lagi, Ya. lagi. Yuk, sekarang semuanya sudah dapat ini belum? Dibagikan Oke, sekarang. semua sudah pegang. Yuk kita mau foto dulu. Minta tolong foto dari. Belum. Siapa yang belum? Oh banyak. Loh. Ayo dibagiin dengan cepat. Ayo dibagi dulu. Ini apa toh Kak Andre? Isinya boleh dilihat dulu tapi jangan dimakan di sini ya. Tidak Wah. boleh makan di dalam. Wah lihat ini isinya. Wow ada begini. Wah ini enak banget ini. Wah ada kayak begini. Apalagi nih. Banyak banget isinya. Kakak mau? Ntar habis nyanyi. Ada tasnya, ini tasnya bisa pakai buat berenang, buat jalan-jalan kalau naik sepeda. Iya. Wah, Bisa buat bawa bekal kalian sekolah juga ya. Tunggu. Oke, sudah dibagi dulu, kita mau foto bersama. Oke, Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Siapa yang happy dapat ini? Ada yang nggak angkat tangan ya, berarti nggak usah dikasih ini. Siapa yang happy dapat ini? Iya. Oke, lihat teman kiri kanannya udah dapat belum? Sudah dapat semua? Oh, kita baca. Oke, sekarang siapa yang sudah bisa membaca angkat tangan? Jangan sampai nggak bisa ya. Ada tulisannya loh di tasnya. Coba dibaca sama-sama. Coba dicari tulisannya. 1, 2, 3. I am precious. Sama-sama dong. Yuk, 1, 2, 3. I am precious, safe, love to shine. Ya, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Oke, Oke, sekarang. dilihat dulu. Sudah dapat semua? Yuk, silakan difoto dulu. Oke, 1, 2, 3. Bilang iya. 1, 2, 3. Sudah, sekarang diangkat tasnya. 1, 2, 3. Diangkat aja, nggak usah dilempar, nanti tumpah loh itu semuanya. Oke, ulang lagi dari bawah ya, diangkat sama-sama ya. Siap videonya. Oke, siap ya. Diangkat sama-sama, bilang ya. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang kita akan panggil per sekolah ya. Kita panggil per sekolah, nanti kalian akan